Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, selalu diberkati Tuhan, dan kita sehat dalam seluruh tindakan kita. Sehat dalam pekerjaan kita, sehat dalam pikiran kita, sehingga kinerja saudara dan saya tiap hari menunjukkan hasil yang positif. Mari sama-sama kita membaca hari ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam surat 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 27 hingga 29. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 27 hingga 29. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Puji Tuhan. Ketiga ayat yang kita baca ini merupakan sebuah rangkaian surat dari Rasul Paulus, utamanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi saudara jangan mengcapture atau mengeluarkan tiga ayat ini dari konteks yang sebenarnya. Karena kalau kita hanya melihat mengeluarkan dari konteks yang sebenarnya, akan ada salah tafsir atau salah pengertian. Artinya begini, oh kalau begitu Tuhan pilih orang yang bodoh-bodoh aja. Kita nggak perlu sekolah, udah stop yang sekolah, nggak usah sekolah lagi. Nggak begitu. Ini saya harus jelaskan dulu bahwa jemaat Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang sangat pintar. Mereka orang-orang berpendidikan, well educated. Dalam sisi ekonomi mereka juga orang-orang yang they have, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang. Makanya Rasul Paulus langsung menyasar memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, bahwa kalau bicara tentang panggilan Tuhan atas kehidupan masing-masing di antara kamu, katanya nggak sedikit banyak yang terpandang, juga nggak banyak juga orang yang hebat di sana. Tetapi makanya dimulai dengan kata itu ayat 27, apa yang bodoh bagi dunia ini dan seterusnya. Dan apa yang dikategorikan orang-orang yang lemah bagi dunia ini, justru orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Jadi ada kontras di situ. Seolah-olah jadi Paulus lagi sedang menyinggung, kamu merasa pintar, kamu merasa hebat, kamu merasa punya sesuatu. Pilihannya bukan kepada kamu. Tuhan memilih orang-orang yang biasa, yang ingin dibentuk, yang ingin sehati, yang ingin sehati seia sekata sehati sepikir dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu bukan berarti bahwa kalau begitu kita ya udah nggak usah pinter-pinter lah, nggak usah kaya-kaya lah, nggak usah kita punya sesuatu, enggak. Jadi harus dibedakan, karena di ayat yang terakhir Paulus kasih teguran lagi dengan keras bahwa katanya supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Berarti Paulus sudah meneliti sedemikian lama berita-berita yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka secara finansial, mereka secara pertumbuhan jemaat itu jemaat yang luar biasa, hebat, well educated, punya kemampuan IQ yang hebat luar biasa. Tetapi mohon maaf, untuk melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya cukup pintar secara akademik, tetapi kita harus punya sikap hati yang rendah hati. Itu masalahnya. Makanya kalau waktu jemaat ini merasa diri bisa hebat, kaya, punya sesuatu, punya achievement yang hebat, unlimited blessing, mereka bisa lakukan ini dan itu, Paulus bilang enggak. Bukan itu. Tuhan justru melihat orang-orang yang biasa, yang seia sekata sehati sepikir dalam pelayanannya. Justru orang-orang yang biasa ini katanya dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang terpandang, yang membuat malu orang-orang yang berhikmat menurut ukuran dunia ini. Jadi kalau hari ini saudara dan saya
dalam kategori orang-orang biasa. Masih ada harapan, berarti Tuhan mau pakai kita. Jadi jangan pernah merasa punya perasaan seperti ini, saya ini dari keluarga miskin, saya ini orang biasa, saya nggak punya apa-apa. No. Tuhan akan pakai kita. Selama saudara punya sikap hati yang benar, maka Tuhan akan memakai hidupmu menjadi dahsyat di dalam rencananya, menjadi dahsyat dalam pelayanan. Bersama dengan Tuhan, saudara akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat di waktu yang akan datang. Kiranya firman ini yang datang hari ini memberikan kekuatan bagi hidup kita semua. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa bukan tentang orang yang terpandang, orang yang hebat, orang yang penuh dengan hikmat dunia, tetapi Engkau memilih kami orang-orang yang biasa, yang tidak terpandang, orang-orang yang hina, dijadikan orang-orang berhikmat dalam rencana dan waktu-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu kami baca firman ini, tanpa kami berkata atau melihat kepada diri kami yang penuh dengan kekurangan, maka kami percaya Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan memampukan kami dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami melesat dalam rencana Tuhan. Terima kasih. Yakinkan, berikan kami kepercayaan diri Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Allah yang hebat, yang mengadakan perkara-perkara yang dahsyat di waktu yang akan datang. Kiranya kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.